Kita masuk ke segmen ketiga, observasi lapangan. Observasi lapangan bisa dipandu dengan citra-citra satelit yang dilakukan pada pra-survei lapangan. Misalnya dicontohkan di sini adalah citra digital elevation model untuk lapangan Tangkuban Parahu. Sedangkan yang kanan adalah citra aster. Kedua citra ini memberikan informasi yang berbeda dari fitur yang ada di permukaan. Berikut adalah contoh data ataupun analisis citra sebelum dilakukan observasi lapangan. Misalnya, di sini data-data interpretasi ataupun data-data struktur geologi dipasang pada citra aster. Terlihat adanya circular feature, keberadaan sesar yang ditandai dengan garis tegas, dan juga keberadaan sesar yang diperkirakan atau yang tertutup oleh endapan muda. Dengan adanya analisis citra seperti ini, maka tugas lapangan ataupun observasi lapangan lebih mudah untuk dilakukan. Karena kita sudah tahu ke daerah mana akan melakukan observasi dan perkiraan apa yang akan ditemukan di sana. Berikut adalah interpretasi dari Satuan Stratigrafi Gunung Api Tangkuban Parahu dan sekitarnya. Di sini sudah bisa teramati dengan menggunakan basis data DEM ataupun elevasi, terlihat bisa diperkirakan keberadaan dari lahar Huluk Sunda yang ditandai dengan rona pink, Huluk Bukit Tunggul yang ditandai dengan rona biru terang atau biru langit, serta kerucut lava tersier yang ditandai dengan rona hijau terang, dan sedimen tersier di sebelah utara. Tingkatan-tingkatan gunung api ini bisa dengan mudah terlihat dari citra DEM. Terlihat di sini misalnya Huluk Bukit Tunggul memiliki tekstur yang lebih kasar daripada Huluk Sunda. Demikian juga kerucut lava tersier ini tampak terisolir berbeda dengan tingkatan ataupun unit yang lainnya. Kemudian, apabila data DEM memungkinkan ataupun ada bantuan data dari LIDAR yang dengan resolusi yang lebih tinggi, maka pemilahan tingkat gunung api yang lebih rinci sampai ke tingkat gumuk bisa dilakukan. Berikut contohnya. Untuk Huluk Sunda bisa dibagi menjadi beberapa gumuk. Misalnya ada gumuk Tangkuban Parahu, gumuk Putri, gumuk Burangrang. Bagaimana cara mendeliniasi dari tingkatan yang lebih kecil ini? Dilakukan dengan cara melihat kenampakan permukaan secara lebih teliti lagi. Perbedaan dari tekstur, rona, dan struktur produk vulkanik yang tampak itu akan menjadi dasar pada saat pendefinisian batas dari setiap gumuknya. Sehingga di dalam satu huluk yang besar bisa dipisah-pisah lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, yaitu tingkat gumuk. Setelah tingkat gumuk bisa terpetakan, tahap selanjutnya adalah unit yang lebih kecil, yaitu satuan batuan. Di sini contohnya beberapa satuan yang masuk sebagai gumuk dan juga gumuk Sunda dan gumuk Tangkuban Parahu. Gumuk Sunda berada di stratigrafi yang bawah, sedangkan gumuk Tangkuban Parahu ada di stratigrafi yang paling atas. Ini mengindikasikan bahwa gumuk Sunda lebih tua daripada gumuk Tangkuban Parahu. Pendetilan dari gumuk menjadi unit-unit ini bisa dilakukan pertama kalau kita memiliki data citra dengan resolusi sangat tinggi. Misalnya data LIDAR
ataupun data dari satelit dengan resolusi misalnya 5 meter. Kalau tidak, maka kita kesulitan untuk mendefinisikan unit-unit batuan anggota dari setiap gumuk sebelum ke lapangan. Tetapi kalau sudah bisa sampai ke lapangan, maka seharusnya target utamanya adalah mencari unit-unit tersebut bagian dari setiap gumuknya. Sehingga bisa diurut stratigrafinya. Untuk bisa mengetahui unit dari setiap gumuk, ataupun anggota, ataupun batuan dari setiap gumuk, maka harus bisa dipahami bagaimana mendefinisikan batuan vulkanik. Pada dasarnya yang perlu dipahami adalah bahwa produk vulkanik terendapkan hanya dengan dua mekanisme. Satu mekanisme aliran, yang kedua adalah mekanisme jatuhan. Kita harus tahu material vulkanik apa saja yang dihasilkan oleh mekanisme jatuhan dan material vulkanik apa saja yang dihasilkan oleh mekanisme aliran. Penamaan batuan vulkanik secara global bisa terkelompokkan menjadi produk primer dan produk sekunder, serta produk ketiga, yaitu diantaranya. Produk primer adalah semua material berupa padatan yang dihasilkan langsung oleh aktivitas erupsi gunung api dan diendapkan langsung tanpa mekanisme pengendapan batuan sedimen klastik. Produk primer memiliki dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok batuan masif atau batuan beku ekstrusif. Misalnya lava. Yang kedua adalah kelompok batuan piroklastik. Untuk produk sekunder adalah semua batuan hasil pengendapan kembali kelompok batuan vulkanik primer melalui mekanisme pengendapan batuan sedimen klastik atau disebut juga sebagai endapan sedimen volcanogenik atau volcanogenic sedimentary deposits. Ini disebut juga biasanya sebagai produk rework. Sedangkan produk yang ada di antaranya bisa sebagai kelompok ketiga, secara genetik ini dimasukkan ke dalam produk sekunder. Tapi karena kedekatannya secara geografis dan deskriptif, maka dianggap sebagai produk primer. Misalnya endapan lahar, serta endapan rombakan. Endapan lahar bisa dikategorikan sebagai produk primer apabila mengendap pada saat terjadinya erupsi. Produk eksplosif yang dikeluarkan kemudian bercampur dengan air mengendap di lereng akan membentuk endapan lahar yang disebut sebagai lahar primer. Sedangkan endapan lahar yang bersifat sekunder bisa terjadi apabila produk klastika yang sudah mengendap sebelumnya di topografi atas, kemudian terbawa oleh aliran air hujan setelah periode letusan terjadi sampai mengendap di lereng, maka bisa dikategorikan sebagai produk sekunder. Demikian juga produk endapan rombakan dari klastika yang ada dari produk letusan yang sudah terjadi. Kemudian, batuan lainnya yang perlu diperhatikan atau perlu diketahui adalah batuan beku intrusif. Secara geometri, batuan beku intrusif adalah batuan beku yang mengalami proses pembekuan dari magma yang tidak sampai ke permukaan. Geometrinya bisa berupa stok. Stok adalah batuan beku intrusif yang memiliki volumetrik yang sangat besar. Ada juga yang memiliki geometrik seperti intrusif, di mana dia memotong bidang perlapisan batuan, yang disebut dengan daik. Daik-daik ini bisa berujung pada mengumpulnya
batuan yang lebih keras ataupun batuan yang lebih luas di atasnya dan membeku, magma yang membeku di bagian atas yang disebut dengan lakolit. Sedangkan intrusi yang terjadi searah dengan lapisan batuan maka disebut dengan sill. Ini adalah beberapa geometri dari batuan beku yang tidak sampai ke permukaan. Ini merupakan kenampakan lapangan bagaimana batuan intrusi terjadi atau terbentuk. Contohnya adalah dike yang ada di Grand Canyon, Arizona, berupa batuan basalt. Terlihat sekali di sini bahwa basalt ini menerobos, memotong bidang perlapisan batuan sebelumnya. Batuan beku intrusif lainnya adalah leher vulkanik atau volcanic neck. Ini adalah visualisasi dari leher vulkanik yang ada di Seaport, New Mexico. Tampak sekali di sini bahwa batuan menerobos lapisan yang ada di atasnya secara vertikal. Selain batuan beku intrusif, pada saat observasi di lapangan, kita juga sering menemukan batuan beku ekstrusif, atau dalam hal ini dinamai sebagai lava. Lava adalah produk dari erupsi efusif, di mana batuan beku mengalir keluar tanpa disertai dengan ledakan, sehingga bisa mengalir dengan jarak yang cukup jauh. Visualisasi dari lava akan tampak seperti ini. Sebagian lava sudah membeku dan sebagian lagi masih berupa cairan, yaitu cairan magma. Lava yang membeku bisa membentuk struktur tertentu. Bisa misalnya menyerupai tali. Ini adalah permukaan aliran lava yang membentuk struktur ropi yang disebut dengan lava Pahoehoe, hasil dari letusan gunung api yang ada di Hawaii yang terjadi di tahun 1996. Berikut adalah klasifikasi dari batuan vulkanik ataupun batuan plutonik berdasarkan dari ada keberadaan kuarsa, alkalifespar, plagioklas, dan juga voids. Di sini bisa dilakukan berdasarkan pengukuran laboratorium, berapa jumlah kuarsa yang berada di dalam sampel tersebut, berapa alkalifelsparnya, ataupun berapa plagioklasnya. Sehingga batuan yang kita analisis akan berada di zona yang mana. Berikut adalah diagram klasifikasi dari batuan beku. Klasifikasi ini berdasarkan kandungan dari silika serta berdasarkan mineral-mineral gelap atau mafic. Semakin ke kiri, maka ini akan menunjukkan keberadaan mineral-mineral silika. Sedangkan semakin ke kanan adalah semakin besarnya atau semakin tingginya kandungan mineral-mineral mafic atau gelap. Di sini, maka bisa diberi nama batuan-batuan tersebut apakah masuk ke kategori rhyolite granit, dacite grandiorite, andesite diorite, basalt gabbro, ultramafic peridotite. Dan untuk mempermudah, maka bisa menjadi 3 kategori, rhyolite, andesitic, dan basaltik. Selain batuan beku, maka di lapangan sering ditemukan jenis batuan vulkanik yang lain, yaitu batuan piroklastik. Piroklastik berasal dari piroklas, yang mengindikasikan fragmen batuan yang terlontarkan saat erupsi gunung api terjadi.
Piroklastik adalah batuan yang terbentuk dari piroklas-piroklas. Ada istilah lain adalah tephra. Tephra adalah endapan piroklas, yaitu semua piroklas yang jatuh ke permukaan. Ukuran tephra bisa bervariasi, mulai dari ukuran bom dengan diameter lebih dari 256 mm, lapili diameter 2-64 mm, dan abu dengan diameter kurang dari 2 mm. Berikut adalah dua klasifikasi batuan piroklastik. Yang sebelah kiri, klasifikasi batuan piroklastik berdasarkan materialnya. Ini mengacu kepada Petitjohn 75 dan Smith 81. Klasifikasi ini berdasarkan kandungan gelas yang ada di batuan piroklastik tersebut, jumlah kristal, dan fragmen batuannya. Sehingga akan menghasilkan 3 kelas batuan piroklastik, yaitu lithic tuff, crystal tuff, dan vitrig tuff. Klasifikasi yang kedua berdasarkan ukuran material. Ini mengacu kepada Fisher 1966. Di dalam diagram ini ada 3 kategori penentuan nama batuan piroklastik dengan ukuran yang berbeda, dari ash atau debu atau abu, kemudian lapili, dan blok serta bom. Dari klasifikasi ini akan diperoleh 5 kelas batuan, yaitu tuff, lapili tuff, lapili stone, lapili tuff breccia, piroklastik breccia, atau aglomerat. Berikut adalah kenampakan visual dari tuff lapili. Kita bisa melihat khas dari tuff berwarna terang, mulai dari terang ke putih ataupun kecoklatan. Dan ini ukurannya seukuran dengan lapili. Berikutnya adalah bom. Bom adalah material vulkanik yang terlontarkan pada saat masih kondisi fluid atau cair. Sehingga batuan bom ini akan membentuk pola pendinginan yang merata di semua sisi. Dan batuan ini akan memperlihatkan bentuk yang aerodinamis karena mengalami proses pendinginan selama terlontarkan di udara. Bentuk kerak roti bisa terjadi akibat proses pendinginan yang cepat di bagian luar, sedangkan di bagian dalam masih kondisi cair. Yang menjadi perhatian di sini bahwa bom itu mendarat di permukaan tanah masih semi padatan. Ada lagi yang disebut dengan batuan aglomerat. Batuan ini merupakan batuan piroklastik yang mengandung fragmen berukuran bom, membundar dalam matriks halus atau debu vulkanik. Kenampakan visual di lapangan bisa berupa strata seperti ini, di mana ukuran-ukuran butirnya seukuran bom. Jenis piroklastik lainnya adalah ignimbrite. Ignimbrite terbentuk dari awan panas, di mana individu plastik saling menempel satu sama lain. Ignimbrite adalah batuan piroklastik yang terlaskan, yang mengandung banyak plastik juvenil pipih yang seringkali awalnya berupa pumice. Ignimbrite disebut juga sebagai welded tuff. Batuan vulkanik lainnya yang kadang dijumpai di lapangan saat observasi adalah obsidian. Obsidian ini diproduksi ketika lava felsik mendingin dengan cepat dan membeku tanpa waktu yang cukup untuk pertumbuhan kristal. Hasilnya berupa kaca
Karena kurangnya struktur kristal, tepi bagian yang tajam atau pipi dari obsidian dapat mencapai ketipisan hampir molekuler. Ketipisan ini biasa digunakan sebagai mata panah atau pisau bedah. Ini adalah contoh-contoh kenampakan batuan vulkanik yang ada di lapangan. Ada skoria, di mana memiliki vesikuler yang cukup banyak, serta tuf dengan ukuran yang sangat halus, dan bom vulkanik. Bisa terlihat di sini, bentuk-bentuk yang masih aerodinamis mengindikasikan bahwa material ini terlontarkan pada saat masih cair. Selanjutnya, ada beberapa jenis batuan yang perlu dikenali saat melakukan observasi lapangan. Pertama adalah batuan vulkanik. Di antaranya ada lava dan kubah lava. Ada piroklastik, atau bahan atau material yang dikeluarkan oleh erupsi gunung api dan terdiri dari juvenil material, abu, pasir, fragmen batuan, litik dengan ukuran bervariasi. Piroklastik bisa dibagi menjadi 3, yaitu aliran piroklastik, jatuhan piroklastik, dan surge piroklastik. Batuan vulkanik lainnya adalah lahar. Lahar adalah material rombakan dari gunung api yang gerakannya oleh air. Materialnya terdiri dari bahan piroklastika, bongkah lava, dan material organik lainnya, misalnya kayu, daun, dan seterusnya. Batuan lainnya yang perlu dikenali adalah batuan ubahan hidrotermal. Berikut adalah visualisasi dari lahar. Lahar adalah material lepas yang terendapkan di bagian topografi tinggi, kemudian mengalir terbawa oleh aliran air, baik air yang berasal dari air hujan, danau, ataupun sungai. Produk vulkanik bisa dibedakan secara umum menjadi aliran lava, breksi piroklastika jatuhan, breksi piroklastika aliran. Ini akan mengelompok sebagai breksi piroklastik. Ada lagi aglomerat dan tuf atau lapili atau batu lapili. Tuf atau batu lapili ini bisa berupa tuf berbutir sedang sampai halus, tuf lapili jatuhan, tuf lapili aliran, tuf terlaskan atau welded tuf, dan breksi lahar. Berikutnya adalah review dari prosedur teknik pemetaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Di antaranya yaitu jangan lupa untuk melakukan interpretasi peta topografi dan citra udara sebelum dilakukan survei. Bisa memanfaatkan bentuk-bentuk topografi berupa pola kontur untuk bisa mengetahui pusat erupsi serta distribusi satuan batuan. Kemudian dilakukan observasi lapangan, serta pengambilan sampel dan analisis data pendukung, yaitu berupa pengukuran material ataupun pengukuran fisis di lapangan. Setelah itu dibuat peta dan penampang geologi. Berikut ilustrasi observasi lapangan. Saat observasi di lapangan, jangan sungkan-sungkan untuk membersihkan semua material penutup batuan. Kita harus bisa memastikan bahwa batuan yang kita observasi adalah batuan in situ. Misalnya harus mengupas tanah beberapa sentimeter, bahkan menggali tanah untuk bisa mengetahui batuan yang ada di bawahnya. Terlebih, daerah tropis biasanya banyak memiliki tanaman atau ditumbuhi oleh rumput, itu harus dibersihkan sebelum dilakukan observasi. Batuan tersingkap dengan jelas, baru dilakukan observasi. Misalnya dengan melihat atau mengukur ukuran butirnya, mengobservasi jenis material penyusunnya, mineralnya, tebal perlapisannya, kemenerusannya, dan seterusnya. Jangan lupa untuk melakukan sampling untuk batuan yang sekiranya diperlukan untuk analisis lebih jauh atau lebih dalam. Lupa untuk melakukan pemetaan struktur.
baik struktur primer dan sekunder, struktur tektonik dan vulkanik. Selain itu, pemetaan manifestasi aktif dan fosil harus bisa dilakukan. Selain itu juga, erupsi freatik, freatomagmatik, dan hidrotermal perlu dipahami dengan baik fenomena yang terjadi di lapangan. Demikian segmen 3 ini disampaikan. Terima kasih.